Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi ikhlas wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimaini wa kala wa a'udzu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa shalawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita pada besar kita selalu berbaik, selalu berhamdulillah syafaat di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membahas yaitu beberapa hukum syariat, hukum fikih terkait dengan mendalik, yaitu anak hasil di luar pernikahan atau di masyarakat dalam syariat disebut yaitu anak hasil zina. Yaitu coba kita melihat dalam kitab suci Al-Quran sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Al-ayat. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin dimanapun berada, di sini Allah mengingatkan kepada kita, mendekati saja tidak boleh. Berarti apa? Hal-hal yang bisa merupakan pendekatan seorang berzina itu sudah diharamkan. Yaitu seperti khawat, ada laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya, ya, yang tidak ada orang melihat tiga, yaitu saling berpandangan dengan pandangan syahwat dan sebagainya, mengenal ini dan sebagainya, yang bisa mendekatkan ke arah zina, memakai baju yang bisa menarik syahwat lawan jenisnya, yang bisa ke arah ini, semua diharamkan. Kenapa? Karena akibatnya sangat fatal sekali. Sehingga coba kita melihat ada beberapa konsekuensi hukum yang misalnya kalau sudah kejadian ada seorang laki-laki dan perempuan melakukan zina lalu hamil, yaitu sebelum pernikahan tentunya. Apa yang terjadi? Maka jika dia melanjutkan pernikahan dan lahirlah anak, maka kalau seandainya anak itu laki-laki atau perempuan, maka anak tersebut nasabnya yaitu dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Jadi anak ibu, bukan anak bapak. Contoh, kalau anaknya laki-laki, katakan namanya laki-laki itu katakan namanya Tono, maka ibunya katakan namanya Wati, maka disebut anaknya Tono bin Wati, bukan kepada suaminya sendiri. Lalu kalau anaknya misalnya perempuan, misalnya namanya Siti, maka ibunya namanya Wati, berarti namanya apa? Siti binti Wati. Tidak bisa dinisbahkan kepada suami si ibu tersebut. Yang biasanya kalau misalnya bapaknya namanya katakan aja Agus, maka biasa namanya kalau laki-laki Tono bin Agus. Kalau perempuan misalnya namanya Wati binti Agus. Jadi bapaknya tidak boleh dinisbahkan karena anak ibu, bukan anak bapak. Nah, lalu apa yang menjadi konsekuensinya? Beberapa konsekuensinya, yaitu yang pertama, akan terputus hubungan waris antara dia dengan si suami daripada ibunya tersebut. Walaupun terjadi pernikahan, jadi seperti itu. Jadi seandainya abahnya meninggal dunia, yang bukan abah hasil perkawinan yang sah, maka kalau abahnya itu dia meninggal dunia, maka walaupun si suami dari ibunya tersebut kaya raya, maka dia tidak bisa mendapatkan waris. Jadi hubungan warisnya terputus karena dia adalah anak ibu. Lalu berikutnya, anak tersebut misalnya belum balik, ketemu bulan Ramadan dan ketemu nanti bulan Syawal. Nah, biasa kita mengeluarkan zakat fitrah. Maka kalau anak tersebut bulan balik ataupun sudah balik tapi belum mampu, maka yang wajib membayarkan zakat fitrah adalah ibunya, bukan suami ibu tersebut. Karena sekali lagi dia adalah anak ibu. Lalu berikutnya, kalau anak tersebut dewasa dan kalau anak tersebut wanita yang kepingin melangsungkan pernikahannya, maka kelak yang wajib yang menjadi wali nikah yaitu adalah wali hakim
satu-satunya itu adalah wali hakim, bukan suami dari si ibu. Caranya bagaimana? Yaitu caranya supaya agar pernikahan sah, yaitu maka si ibu dengan si anak tersebut pergi ke kantor urusan agama, yaitu kantor pemerintah urusan agama, menjelaskan dengan jujur status anaknya tersebut kepada si wali hakim, yaitu wakil dari pemerintah tersebut, untuk minta menikahkannya anak hasil hubungan nikah tersebut, di mana dia wakil wali hakim itu adalah satu-satunya wali hakim yang bisa menikahkan kalau suami dari ibu, karena dia bukan wali. Lalu kalau ini tidak dilakukan, di mana tanpa sepengetahuan khalayak umum, di mana seringkali si suami tersebut merasa saya kan bapak biologisnya dan saya menikah dengan si ibu tersebut, berarti saya menjadi walinya. Karena kurang pengetahuan, maka secara syariat, maka kalau si ayah tersebut ngotot untuk menjadi walinya, pada dia bukan daripada ayahnya, karena terjadinya kehamilan di luar pernikahan, maka kalau dia tetap menjadi walinya, maka pernikahannya tidak sah. Konsekuensinya, jika si anak tersebut melakukan hubungan badan dengan suaminya, maka dianggap zina karena perkawinannya tidak sah. Siapa yang menanggung dosanya? Tanggung renteng. Si walinya dosa, semuanya apa sama yang berkaitan itu menanggung dosanya semua. Karena apa? Ini melanggar syariat. Sehingga anak tersebut satu-satunya yaitu pergi ke wali hakim, yaitu biasanya pergi ke kantor urusan agama pemerintah setempat, dengan melakukan minta diwakilkan dari para pernikahan tersebut, di mana lafaz ijab kabulnya si wali hakim tersebut setelah mendapatkan izin, maka yaitu biasanya berjabat tangan dengan calon suaminya, mengatakan, wahai fulan bin fulan, sebut saja suaminya misalnya Hasan bin Husain. Wahai Hasan bin Husain, saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan seorang wanita yang bernama yaitu namanya Wati binti ibunya misalnya Tuti, yaitu Wati binti Tuti. Nah, itu kalau mau disebutkan. Tapi kalau misalnya orang-orang bingung, kok bintinya pakai binti ibu, maka tidak disebutkan, tidak apa-apa, supaya orang istilahnya menutup daripada aib. Jadi singkatnya disebutkan saja nama perempuan tersebut. Saya ulangi, ya hai fulan bin fulan, wahai Hasan bin Husain, saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan seorang wanita yang bernama, sebutkan namanya saja, misalnya Wati, yang telah memberikan izinnya kepada saya untuk menikahkan dan mengawinkannya kepada kamu dengan mahar sekian. Lalu calon suaminya menjawab langsung, saya terima nikah dan kawinnya, sebut saja Wati tanpa disebutkan bintinya, ya, karena untuk menghilangkan daripada kecurigaan orang. Dengan mahar yang telah disebutkan tunai, selesai. Jadi seperti itu. Jadi nama si wanita tersebut tidak usah disebutkan bintinya, cukup namanya saja, karena dia bukan anak bapak, karena dia anak ibu. Nah, ini hal tersebut harus menjadi perhatian penting. Jadi jangan sampai salah dalam langkah, karena kalau salah maka akan menjadi satu berkepanjangan daripada kesalahan-kesalahan syariat setelahnya. Dimana kalau walinya tidak sah, berarti itu dianggap tidak perkawinan. Nanti kalau menjadi anaknya, seolah-olah ini perkawinannya sah, tapi tidak sah, menjadi anaknya zina kembali. Terus menerus tidak putus. Nah, maka dari itu ada satu syariat di mana Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana besok kelak kalau kita menikah secara sah syariat agama kita punya anak, supaya bagaimana anak kita ini tidak terlibat, tidak melakukan zina selamanya. Yaitu dalam kitab Fathul Mu'in di sini disebutkan dalam riwayat hadis, Kanjeng Nabi bersabda, man wulida lahu mauludun fa'azana fi uzunihil yumna wa aqama fil yusra lam tadurhu ummus sibyan. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang mempunyai anak yang baru lahir lalu mengazani telinga kanannya
dan mengikomati telinga kirinya, maka ia tidak akan diganggu oleh pemusyibyan, yaitu pengikut zina. Riwayat Ibnu Sunni. Nah, setelah diazan di iqamah, ada satu langkah lagi, yaitu apa? Dibacakan surat Al-Ikhlas, ya, pada telinga kanannya. Dan ayat ini kita bacakan setelah Al-Ikhlas. Ini u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ini dibaca. Nah, kalau anaknya laki-laki dan perempuan, tetap domirnya memakai domir taknis, dengan selalu dan pakai a, tidak pakai, kalau laki-laki tidak selalu ini ditetapkan yang ini, ya. Mungkin ini pasti ada syirnya, ya. Jadi doanya setelah baca surat Al-Ikhlas, ini u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim, dibacakan ke telinga kanannya. Lalu setelah itu, menurut Syekh Dairobi di kitab Fathul Mu'min ini, sesungguhnya juga disunatkan pula membaca surat Inna anzalnahu lailatul qadar wa ma adraka lailatul qadar ila akhir ayat, ya, pada telinga kanan bayi. Barang siapa yang membacakan demikian, maka akan bayi tersebut, anak kita tersebut, tidak akan berbuat zina seumur hidupnya. Subhanallah. Nah, hal ini tentunya menjadi sangat penting buat kita, sehingga dengan melakukan amal soleh tersebut yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, anak kita terlindungi dari perbuatan godaan syaitan, dilindungi daripada perbuatan zina yang sangat besar sekali dosanya di sisi Allah, yang bisa merusak nasab dan sebagainya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa diamalkan. Semoga keluarga besar kita dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, terutama dari perbuatan zina dan perbuatan lainnya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.